Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadilatur Rahman. Saya di sini akan bercerita tentang sebuah kisah yang mungkin saja ini yang merubah Yogyakarta. Pada suatu senja di pagi hari di Yogyakarta, kota yang penuh harmoni, cinta kasih, dan budaya, terjadi suatu peristiwa yang mengguncangkan semua umat lintas agama, terkhusus umat Kristiani. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2018. Keharmonisasian di Yogyakarta itu terguncang, diuji oleh sebuah peristiwa. Peristiwa itu terjadi di gereja Santa Litwina yang berada di Sleman, yang dimana gereja itu diserang oleh seseorang yang bersenjata. Ia melukai para jemaat serta pendeta yang ada di sana. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, rasa takut dan kemarahan menjalar di masyarakat. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kekerasan seperti ini terjadi? Namun, di tengah kepanikan itu muncul sebuah fenomena yang menyentuh hati. Kisah tentang komunitas lintas agama yang menjalin komunikasi dengan baik. Nah, setelah serangan itu, komunitas dari umat-umat Muslim, khususnya para pemuka agama Muslim yang berada di sekitar, setelah serangan itu, komunitas Muslim di sekitar gereja mengambil tindakan cepat. Mereka mendatangi gereja, menawarkan bantuan, dan menyatakan solidaritas. Imam masjid setempat berkata bahwa ini bukan tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Nah, kata-kata inilah yang akan mengingatkan kita pada sebuah perdamaian. Baik, tahukah kalian, dalam komunikasi sosial, hal apa yang paling penting? Ya, benar. Yang paling penting adalah empati. Kunci dari komunikasi biar terjalin dengan baik adalah dengan empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, tanpa empati inilah dialog antar agama tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi sosial lintas agama yang di Yogyakarta ini tidak hanya berhenti pada setelah kasus itu saja. Para pemuka semua agama, termasuk pendeta dan imam, duduk bersama dalam sebuah forum. Mereka mengadakan dialog, mengadakan diskusi, saling tukar pemahaman, tukar ideologi antar agama. Sifatnya bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mengerti dan saling menghargai. Nah, fakta yang paling menarik, kenapa dialog antar agama ini diperlukan, bahwa sebuah studi menunjukkan kalau dengan adanya dialog antar agama, 50% prasangka atau stereotip itu hilang. Nah, kembali lagi ke Yogyakarta. Setelah fenomena itu, bukan hanya dialog antar agama saja yang terjalin, tapi ada juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosial,
mengadakan membagikan makanan seperti yang terjadi sampai saat ini adalah Sego Mubeng. Ya, Sego Mubeng. Sebuah komunitas lintas agama yang menyalurkan nasi ataupun roti, kalau nggak salah setiap Sabtu pagi sama Rabu pagi. Kegiatan ini bukan hanya untuk memperkuat hubungan mereka, tapi untuk menginspirasi banyak orang. Namun, benar adanya bahwa semua itu tidak memiliki tantangan. Semuanya memiliki tantangan masing-masing. Nah, tapi tantangan itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menjalin dialog antar agama. Penting untuk diingat bahwa agama tidak pernah mengajarkan kebencian. Setiap agama memiliki cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Ketika kita memahami ini, komunikasi lintas agama menjadi lebih mudah dan bermakna. Kalaupun toh ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, perlu dipertanyakan, apakah itu benar adanya agama ataupun tidak? Karena tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Nah, kisah yang terjadi di Yogyakarta ini sebagai reminder atau sebuah pengingat bahwa kita tidak bisa diam saja. Ketika terjadi sebuah perpecahan, tanggung jawab kita adalah membangun kembali jembatan. Tidak peduli agama kita, komunikasi adalah alat yang paling kuat. Seperti halnya ucapannya almarhum Gus Dur, ketika kamu berbuat baik, maka seseorang tidak akan bertanya, apa agamamu? Jadi pelajaran dari kisah ini adalah bahwa harmoni sosial bukan sesuatu yang datang begitu saja. Harmoni adalah hasil dari niat baik serta sebuah dialog yang tulus dan aksi yang nyata. Dan semua itu ada karena langkah-langkah kecil. Mari kita buat langkah kecil kepada diri kita masing-masing untuk menjalankan perubahan yang besar. Terima kasih.